Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 19 Februari ditutup turun 1% lebih ke harga 392. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 1 bulan terakhir ini Elsa masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di harga 400 dan support di garis EMA 50 di sekitar harga 372. Jadi bisa kita lihat, kemarin Elsa berusaha untuk naik di atas harga 400 dan masih gagal. Dan saat ini mulai turun kembali. Jadi memang cara tren untuk jangka pendek masih sideways. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing memang masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Elsa masih ada potensi untuk turun mengetas garis support di EMA 50 minggu depan. Ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Karena Elsa terlihat masih kuat bertahan di atas garis EMA 50 ini. Jadi masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50 ini. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 370 atau 372. Setelah rebound kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 400. Tapi untuk Elsa ini karena dia sangat tergantung dengan harga minyak, kita juga harus fokus pada harga minyak. Apabila harga minyak masih terus bergerak turun, ada potensi Elsa untuk turun menembus support di EMA 50. Jadi selain grafik, kita harus fokus pada harga minyak untuk saham-saham seperti Elsa maupun Medco. Tapi ini bisa kita manfaatkan untuk trading atau mau investasi masih bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TINS. Saham TINS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 2.320. Bisa kita lihat di grafik, secara tren TINS sebenarnya masih bergerak uptrend. Memang sebelumnya TINS banyak ditakutkan oleh teman-teman karena terbentuk double top. Karena memang double top mengindikasikan adanya reversal trend. Tapi selalu saya jelaskan, sebuah tren atau sebuah tanda harus ada konfirmasinya. Ini terkonfirmasi berhasil terbentuk reversal trend apabila berada di bawah garis EMA 50. Dan jika kita lihat TINS masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, trennya menurut saya masih uptrend. Karena bisa kita lihat setelah naik, gagal break dari harga 2.500, sempat turun di bawah support di harga 2.000, tetapi saat menyentuh garis EMA 50 masih berhasil rebound. Setelah berhasil rebound, berusaha naik di atas harga 2.000, berhasil break, langsung terus naik dan saat ini sudah dekat dengan resisten kuatnya di harga 2.500. Dan dalam 1 minggu terakhir ini kenaikan TINS lumayan tinggi. Jadi memang wajar setelah naik turun sedikit, naik turun. Tapi memang trennya menurut saya masih akan bergerak sideways untuk 1 minggu ke depan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Ini yang netnya bisa kita lihat untuk broker summary, bandar melakukan distribusi. Jadi dari broker summary ini distribusi dan asing juga terus melakukan distribusi pada saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat memang potensi TINS 1 minggu ke depan masih akan sideways dan masih ada peluang untuk turun menuju harga 2.150. Tapi jika kita lihat untuk harga komoditinya, untuk harga timah data terakhir masih naik 4% lebih.
Jadi kenaikan harga timah masih naik terus, sehingga potensi TINS untuk naik mencoba menembus harga 2.500 menurut saya masih terbuka lebar. Jadi untuk teman-teman yang masih menghold saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita lihat harga nikel juga masih naik walaupun tidak setinggi timah, sehingga potensi saham Antam juga masih oke untuk minggu depan. Jadi untuk saham TINS, untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu TINS terkena pullback dulu di sekitar harga 2.200 atau di harga 2.150 baru teman-teman entry. Karena saya lihat harga timah masih terus bergerak naik, TINS dalam 1-2 minggu ke depan masih bisa naik mendekati harga 2.500. Tapi teman-teman harus ingat, saat ini merupakan harga tertinggi dari saham TINS. Bisa teman-teman lihat. Dari tahun 2016 sampai saat ini merupakan harga tertingginya. Jadi memang 2.500 akan merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham TINS. Jadi teman-teman harus hati-hati apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila tujuannya memang investasi pada saham TINS ini, hold saja karena trennya saat ini masih sangat bagus. Jadi selalu saya jelaskan, apabila teman-teman bingung kapan harus take profit, fokus saja pada garis EMA 50. Selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold karena masih ada peluang untuk terus bergerak naik. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,62% ke harga 805. Bisa kita lihat di grafik, untuk jangka pendek dalam 2 minggu terakhir ini BJTM masih bergerak sideways. Jadi dengan range resisten di harga 850 dan support di harga 750, dan saat ini garis EMA 50 juga berada tepat di harga 750. Dan jika kita lihat sebelumnya garis EMA 50 berada di harga 710. Tapi karena garis EMA 50 terus bergerak naik, saat ini tepat berada di support di harga 750. Jadi support ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat. Karena ada garis EMA 50 dan harga 750 yang beberapa kali gagal ditembus oleh BJTM. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sedangkan untuk tren jangka menengah, saat ini BJTM masih bergerak uptrend. Kan itu saya sudah jelaskan, fokus pada saham yang berada di atas garis EMA 50 dan 150. Apabila sebuah saham masih berada di kedua garis ini, trennya secara umum masih uptrend untuk jangka menengahnya. Jadi bisa saja secara jangka pendek masih sideways, untuk jangka menengah masih uptrend. Dan jika kita lihat sebelumnya, BJTM sempat naik menuju harga 950. Tapi gagal break baru turun kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar malah melakukan akumulasi pada penurunan ini. Dan asing hari Jumat kemarin juga masih melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir jika kita lihat masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, BJTM masih bisa kita amati. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini harganya berada di antara resisten dan support, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya atau best buy-nya adalah tunggu di sekitar harga 750 sampai di harga 780. Jadi sebaiknya tunggu BJTM terkena pullback dulu, menyentuh daerah support ini dan rebound, baru teman-teman entry. Karena pada saat sideways seperti ini masih ada potensi untuk turun. Jadi daripada kita maksain kejar di harga atas dan ternyata dia malah turun, sebaiknya kita tunggu di sekitar daerah support dan dia naik baru kita ikutan entry. Dan bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 850. Tapi apabila memang pingin hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena potensi untuk balik kembali mengetes harga 950 masih terbuka lebar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 585 dan sempat naik menyentuh resisten di harga 1600. Pada sebelumnya Kalbe masih bergerak di antara garis EMA 50 dan 150 dan sempat turun di bawah garis EMA 150. Dan teman-teman bisa lihat, selalu saya jelaskan pada saat analisa Kalbe,
Kalbe ada support yang sangat kuat di harga 1450. Karena telah sampai saat ini 4 kali Kalbe turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil bertahan. Jadi selama masih bertahan di atas support kuat ini, Kalbe masih akan bergerak sideways. Jadi kita fokusnya lebih ke support kuat ini daripada garis EMA 150. Dan untuk resisten saat ini di harga 1600 dan satu resisten lagi di 1800. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi 6% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan untuk teman-teman yang bingung kenapa Kalbe bisa tiba-tiba naik tinggi, jika kita lihat beritanya, pada tanggal 19 kemarin keluar berita Kalbe kerjasama dengan perusahaan Korea untuk mendapatkan obat COVID-19. Jadi ini beritanya, dan semoga tidak ada yang memberikan komentar, Pak kan tidak ada yang namanya obat COVID dan lain-lain. Kita sekarang tidak membahas tentang ilmu atau medis. Yang kita bahas ini merupakan sentimen yang membuat Kalbe bergerak naik. Kita tidak peduli apakah ini obatnya akan gimana dan lain-lain, karena yang kita fokus sahamnya. Dan ini salah satu sentimen yang membuat tiba-tiba Kalbe pada saat pembukaan langsung bergerak naik tinggi. Jadi dari data yang kita dapat, karena bandar dan asing masih masuk melakukan akumulasi dan ada sentimen ini, Kalbe masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 1700. Dan teman-teman harus hati-hati, kenaikan ini bisa saja hanya euforia sesaat, jadi cuma sentimen sesaat. Tapi selama masih bertahan di atas garis di harga 1450, menurut saya saham Kalbe masih bisa di hold. Tapi apabila mau lebih enaknya sebaiknya swing trade. Karena bisa kita lihat memang selama hampir 3 bulan terakhir ini Kalbe masih bergerak sideways. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan garis di resisten di harga 1600, sebaiknya baru entry apabila terkonfirmasi harga 1600 lewati. Apabila gagal break, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.